Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi 5 ya kalau nggak salah. Nah, langsung aja ke slide ke-1 itu ada judul. Pada slide ini itu dia membahas materi mikrokontroler dan komponen elektronika. Materi ini bertujuan untuk mengenalkan komponen dasar elektronik yang sering digunakan pada sistem mikrokontroler seperti Arduino. Masuk di slide 2 ini ada kontrak kuliah. Nah, di slide ini itu dia berisi kontrak perkuliahan, yaitu aturan, kesepakatan, dan ketentuan selama perkuliahan berlangsung agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib. Nah, masuk di slide 3 ada pengertian elektronika. Elektronika itu adalah ilmu yang mempelajari arus listrik lemah dengan cara mengontrol aliran elektronik. Nah, elektronik itu sendiri banyak diterapkan pada peralatan rumah tangga hingga teknologi canggih seperti komputer, robot, dan sistem Arduino. Karena Arduino itu bekerja pada tegangan rendah, maka pemahaman dasar elektronika itu sangat penting. Lanjut pada slide 4 itu resistor. Resistor itu adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat alur listrik. Resistor itu sendiri itu digunakan agar arus listrik yang mengalir tidak berlebihan dan dapat digunakan sebagai pembagai tegangan. Nilai resistor itu dapat diketahui melalui gelangan warna pada badan resistor. Masuk pada slide 5 ada kapasitor. Kapasitor bersendiri itu berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Kapasitor itu terdiri dari dua plate logam yang dipisahkan oleh bahan insulator. Jenis kapasitor itu yang umumnya digunakan adalah elco, mylar, dan keramik. Ada yang berpolisi dan tidak. Slide 6 itu ada dioda. Dioda itu adalah komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan alur satu arah. Dioda itu banyak digunakan sebagai penyerah arus, misalnya pada adaptor dari AC ke DC. Slide 7 itu ada LEN. LEN itu adalah komponen yang dapat menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. LED itu memiliki berbagai warna tergantung bahan pembuatannya. Dalam penggunaan LED itu perlu memperhatikan tegangan kerja dan arus maksimal agar tidak rusak. Lanjut pada slide 8, LAN matrix. LAN matrix itu adalah kumpulan LAN yang terusan dalam baris kolam. Umumnya itu untuk menampilkan karakter atau angka. Diperlukan kombinasi tegangan pada baris dan kolam tertentu. Komponen ini sering digunakan sebagai media tampilan digital. Slide 9 ada relay. Relay itu berfungsi sebagai skala listrik yang dikendalikan oleh sinyal kecil. Relay itu digunakan untuk mengontrol tegangan atau arus besar yang tidak bisa ditangani langsung oleh transistor atau mikrokontroler. Lanjut pada slide 10. Transistor ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penguat dan skalar elektronika. Transistor ini memiliki 3 kaki, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Jenis transistor ini yang umumnya adalah NPN dan PNP. Lanjut slide 11 ada LDR. LDR ini adalah resistor yang nilai hambatannya berubah sesuai intensiti cahaya. Semakin terang cahaya, semakin kecil nilai hambatannya.
LDR ini sering digunakan pada lampu otomatis dan alarm. Setelah 12 ada fototransistor. Fototransistor ini bekerja berdasarkan cahaya inframerah. Komponen ini sering digunakan sebagai sensor garis pada robot line flower. Ketika cahaya diterima, maka fototransistor ini akan aktif. Lanjut pada slide 13, seven segment. Seven segment ini adalah tampilan angka digital yang tersusun dari 7 line dan 1 titik. Terdapat 2 jenis, yaitu common cathode dan common anode. Segmen ini sering digunakan untuk menampilkan angka pada alat elektronik maksudnya. Slide 14 ini ada motor. Motor ini listrik berfungsi mengubah energi listrik menjadi gerak putar. Terdapat motor DC dan AC. Motor DC ini sering digunakan pada robot dan perlu drive jika arusnya besar. Slide 15 ini ada buzzer. Buzzer ini berfungsi untuk menghasilkan suara sebagai indikator. Biasanya digunakan sebagai alarm atau penanda proses selesai pada suatu sistem. Lanjut pada slide 16, alat ukur multitester. Multitester ini digunakan untuk mengatur tegangan, arus, dan hambatan. Alat ini sangat penting dalam praktik elektronika untuk memastikan rangkaian bekerja dengan benar. Lanjut pada slide 17, penutup dari review materi ini. Mungkin itu aja video review materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.